Semasa hidupnya, nenek gua itu orangnya periang. Dia suka ketawa. Gua manggil nenek gue itu ibu, dan manggil ibu gue ya mama gitu. Ibu itu ya ibu kedua, karena mama gua orangnya agak cuek sama maksudnya cuek sama pendidikan gue kayaknya ya. Waktu gue SD gue pernah dapat BOS itu, kayak bantuan operasional sekolah apa tuh ya, kayak bantuan dana gitu kan. Tapi nyokap gue nggak mau ngurus ke kelurahan gitu, ke RT gitu nggak mau dia ngurus kayak gitu. Akhirnya ibu yang ngurus, nenek gue ibu yang ngurus. Jadi hari terakhir ngumpulin berkas-berkas supaya bos bisa turun, gue udah nggak ngarepin lagi kan, nyokap gue udah nggak mau ngurus. Tiba-tiba ada ibu datang ke kelas gue, lantai 3. Ibu tuh masih bisa jalan kan, masih seger. Dia yang ngurus semuanya, dia ke RT, dia ke kelurahan. Ya the best lah. Ibu itu orangnya receh banget, sumpah. Dia tuh suka ngakak-ngakak. Apa parah deh, pokoknya gue suka godain dia hal-hal kecil, dan gue seneng banget ketika denger ibu ketawa, karena ketawa itu bikin nular, ngerti gak sih lu? Gue itu sering nginep tidur bareng ibu di kamarnya. Kamarnya tuh dia punya lemari kayu besar, dan gue sering ngumpet di situ. Sering juga gue dimarahi karena bajunya jadi lecek karena gue masukin buat ngumpet. Gue orangnya usil, gue suka main tak umpet sama adik-adik gue, sepupu gue sering ngagetin mereka. Pokoknya kamar ibu itu the best sih buat ngumpet. Malah kalau gue lapar, banyak makanan tersembunyi di lemari nenek, di lemari ibu. Ibu tuh kalau misalnya lagi habis ngaji gitu kan, dia suka bawa buah-buah dari pengajiannya kan, dimasukin tas, dimasukin lemarinya dia. Jadi kalau gue iseng tinggal ke lemari ibu aja, lebih ramai lemari ibu daripada kulkas gue waktu itu. Ya ibu, wah parah, receh banget. Dia tuh suka ngompol kayak nunung, beneran. Kalau udah ketawa sampai ngompol, dan gue iseng banget bikin ibu tuh ngompol, dan gue suka diomelin sama om gue sama nyokap gue karena dia yang beresin ngompolnya gitu, dia yang pelin lantainya kalau habis ngompol. Dia punya kursi khusus yang didudukin sama dia doang karena bekas diompolin terus, dan kayak kita nggak ada yang mau duduk di situ. Ya bekas ompolnya dia gitu kan. Ya sering dijemur sih, tapi tetap aja bekas ompol. Suatu hari kondisi ibu makin parah, dia sakit. Dia rusuknya sudah dicabut, pernah operasi karena ginjalnya satu udah busuk gara-gara ketusuk rusuknya gitu, kayak ketusuk tulangnya sendiri gitu, kayak bengkok gitu badannya. Dan kata nyokap gua, dokter terkejut melihat keadaan ibu yang harusnya ini parah banget, tapi dia masih bisa kuat buat jalan, buat berdiri, buat hidup. Akhirnya kondisi badannya itu dia jalan dengan merambat di tembok rumah gua. Dia kalau jalan itu merambat, dia nggak mau pakai tongkat katanya. Udah bisa dia gitu kan. Suatu hari gue dapat apel, nggak tahu apel itu dari mana. Kalau mau dimakan itu kan dicuci dulu, ya kan. Gue mau nyuci nih, gue jalan ke dapur, padahal ada wastafel. Terus gue tahu, ibu lagi di kamar mandi nih. Jiwa kekanak-kanakan gue, jiwa usil gue bekerja. Gue pengen ngagetin ibu. Ya udah, gue berdiri aja di depan pintu. Gue nggak bilang dor, nggak ngagetin kayak gitu. Gue diem aja. Terus
ibu gue kan udah mau keluar kamar mandi tuh, dia jalannya kan merembet terus nunduk gitu kan, nunduk, terus dia lama-lama ngeliat gue dan kaget. Ya jatuh ibu gue, dan gue teriak, gue panggil om gue, om, ibu jatuh, ibu jatuh, tolong. Terus gue lari naik ke atas, gue nangis jadi-jadinya, kenapa gue goblok banget. Gue nangis seharian, gue kunci pintu, gue gak mau keluar, gue gak mau ngeliat kondisi ibu kayak gimana, gue gak mau lihat, gue ngerasa bersalah banget. Dan nggak ada yang marah, nyokap gue nggak marah, om gue nggak marah, ibu gue juga nggak marah, tapi gue trauma untuk bercanda kelewatan seperti itu, nggak mikir. Akhirnya ibu gue yang tadinya bisa jalan merambat terus sekarang pakai kursi roda, kondisinya makin lemah, sakit. Habis itu ya meninggal.